Bismillahirrahmanirrahim. Apabila ada orang Arab bertemu dengan orang Arab, maka akan berkata, Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. apabila ada orang Inggris bertemu dengan orang Inggris, maka akan berkata, Who are you? I'm fine, thank you. apabila ada orang Islam bertemu dengan orang Islam, maka akan berkata, Assalamu alayka. Assalamu alayki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Hadirnya generasi milenial saat ini merupakan sunnatullah, suatu keniscayaan sebagai akibat kemajuan sains teknologi. Dua pakar sejarah dan peneliti berkebangsaan Amerika Serikat, William Strauss dan Neil Howe, mendefinisikan kaum milenial dengan beberapa ciri antara lain. Yang pertama, Gaya hidup yang no gadget, no life. Yang kedua, suka serba cepat dan instan. Yang ketiga, suka posting-posting dan share. Yang keempat, kritis terhadap fenomena sosial. Yang kelima, sangat mengandalkan teknologi dalam beraktivitas. Generasi milenial sangat bergantung pada media sosial. Namun mereka belum memiliki filter yang kuat untuk dapat menyaring informasi yang diterimanya. Nampak terlihat kecenderungan pengguna internet yang sering tidak peduli dengan nilai moral dan etika dalam berkomunikasi dan menyebarkan informasi di media sosial. Generasi milenial juga mempunyai tantangan dalam menghadapi era baru di kehidupannya, yakni era Society 5.0 sebagai komplement revolusi industri 4.0 perlu diarahkan pada peran generasi milenial untuk kemajuan bangsa di masa mendatang. Untuk itu, maka diperlukan pemahaman Society 5.0 sebagai bekal proses pengembangan generasi milenial yang siap akan problematika dan tantangan. Oleh karena itu hadirin, di Musabaqah Syarhil Quran Dis Maulidiyah UKM UKI Ulinduha tahun 2022, perkenankanlah kami memaparkan syarahan Al-Quran dengan judul Membangun Generasi Milenial untuk menghadapi era Society 5.0 dalam bingkai Rahmatan lil Alamin. dengan rujukan Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim
falyattaqullaha wal yakulu qawlan sadida. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah, yang di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Dalam tafsir Al-Quran, Departemen Agama Republik Indonesia halaman 122 hingga 123, kata dzurriyyatan di'afan yang berarti keturunan yang serba lemah, yakni lemah fisik, mental, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, spiritualitas, dan yang lain-lain yang menyebabkan mereka tidak mampu menjalankan fungsi utama sebagai manusia, baik sebagai khalifah maupun sebagai makhluknya yang beribadah kepadanya. Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, ayat di atas berpesan agar umat Islam menyiapkan generasi penerus yang berkualitas dan dapat mengaktualisasikan potensi dirinya untuk bekal perkembangan di masa mendatang. Syekh Mustafa Al-Walayani berkata, Inna fi yaddi syuban amral ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan pemudalah terdapat urusan umat dan di kaki mereka pula lah terdapat kehidupan umat. hal ini menunjukkan bahwa baik tidaknya suatu kaum, baik tidaknya suatu bangsa dan negara tergantung pemudanya. Jika pemudanya baik, Negara pun akan baik. Kebalikannya, jika pemudanya rusak, pemudanya hancur. Maka negara pun akan menjadi hancur. Melalui Society 5.0, kecerdasan buatan atau artificial intelligence akan mentransformasikan jutaan data yang dikumpulkan melalui internet pada segala bidang kehidupan. The Internet of Things akan menjadi hal baru yang akan didedikasikan untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam membuka peluang-peluang bagi kemanusiaan. Transformasi ini akan membantu manusia menjalani kehidupan yang lebih bermakna, meningkatkan kualitas hidup, dan mewujudkan masyarakat yang dapat menikmati kehidupan sepenuhnya. Menghadapi era yang serba instan ini, sering tampak berbagai macam persoalan seperti maraknya praktik politisasi agama, Penyalahgunaan dakwah, Eksploitasi umat, hingga banyaknya hate speech. hoaks dan fitnah kini membanjiri wajah keberagaman bangsa. Menghadapi era generasi milenial yang berkualitas haruslah disiapkan dengan beberapa tahap, yakni penanaman unsur akidah, syariah, dan akhlak secara kuat dan maksimal.
Menghadapi era seperti ini dibutuhkan pemuda yang dibalut dengan nilai-nilai rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin merupakan memahami isi Al-Quran dan hadis untuk kebaikan umat manusia, alam dan juga lingkungan. Sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صدق الله العظيم. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Rahmatan lil alamin merupakan ciri keagungan Islam yang penjabaran secara konkret ialah orang lain ikut menikmatinya, Merasakan faedahnya, Terangkat martabatnya siapapun membutuhkannya dan semua orang terbantu olehnya. Seorang muslim yang baik dan yang kafah adalah yang dapat membumikan nilai-nilai Al-Quran. Nilai-nilai Al-Quran yang dipahami secara kontekstualitas, bukan nilai-nilai yang kaku dan menakutkan. Ajaran-ajaran Al-Quran merupakan pedoman bagi alam semesta yang apabila diamalkan akan membentuk karakter yang sakinah, mawadah, warahmah. Karakter-karakter itulah yang dibutuhkan generasi milenial untuk menyongsong era society 5.0. Oleh karena itu, wahai generasi milenial, janganlah kalian hanya menjadi penonton dalam menyaksikan era persaingan yang ketat ini. Teruslah belajar dan belajar dengan cara memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada sekarang ini. Serta imbangi dengan prinsip akidah syariah Islamiyah. HP yang kalian miliki janganlah kalian gunakan hanya untuk bermain game dan bermain media sosial saja, tapi gunakan untuk belajar dan melihat perkembangan informasi yang ada. Maka dari itu, Semoga kita dapat menjadi generasi milenial yang baik Lebih baik dan terbaik. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.